Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzina tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahu azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Qul, katakanlah Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu semua dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, untuk diberitakannya apa-apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah takziah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai detik ini Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Jangan gara-gara kita mendapatkan musibah lalu kita berhenti bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa beberapa hari yang lalu telah meninggal dunia salah seorang jamaah kita, salah seorang anggota keluarga di rumah ini. Mudah-mudahan almarhumah yang telah mendahului kita ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan diterima segala amalnya. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang ditinggalkan dapat sabar dan tawakal dalam menerima ujian ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Sebagai landasan takziah kita malam hari ini adalah surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Tadi sudah kami bacakan dan telah diterjemahkan. Ada dua hal yang disampaikan Allah dalam ayat itu untuk kita orang-orang yang beriman. Yang pertama, Allah sampaikan kepada kita bahwa kematian itu tidak bisa kita lari daripadanya. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Setiap orang pasti akan mengalaminya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang tidak yakin akan kematian, kepada umatmu yang tidak yakin dengan mati, katakan bahwa sesungguhnya kematian yang mereka lari daripadanya, mati itulah yang akan menemuinya, mati itulah yang akan mengejarnya terus. Jadi kita apa-apa ibu-ibu sedang dikaja mati. Di ayat yang lain juga ditegaskan Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Sabuilah ba'anam banyawa makhluk Allah itu mati. Tumbuh-tumbuhan, makhluk Allah yang bernyawa dia juga mati. Ada batas hidupnya, ada batas umurnya. Hewan, binatang, makhluk Allah, makhluk hidup juga mati. Kita yang bernama manusia, makhluk yang bernama manusia juga mati. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saat matinya sudah tiba. Surat Al-Munafiqun ayat terakhir, ayat 11. Di ayat yang lain Allah juga tegaskan, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. An-Nisa 78. Dimanapun kamu berada, kemanapun kamu hendak pergi, mati itu pasti akan datang kepadamu. Sekalipun kamu bersembunyi di suatu tempat yang kuat lagi kokoh, kamu aku paham. Kamu menyuruh malaikat maut itu pasti akan datang. Andai kata kita buat suatu ruangan yang tidak ada lubangnya seketiknya dengan harapan tidak akan masuk malaikat maut, malah mempercepat proses mati awak, mati lameh gitu dalamnya Pak. Jadi makhluk Allah yang bernama manusia itu mati. Malaikat matikah? Mati. Iblis matikah? Mati. Jadi sangka malaikat maut yang ditugaskan Allah mencabut nyawa manusia itu tidak mati Pak. Pada akhirnya dia mati. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan oleh Rasulullah, nanti di hari kiamat malaikat maut, malaikat Israel itu melapor kepada Allah, ya Rabb, tugasku sudah selesai. Tidak ada lagi makhluk yang akan aku cabut nyawanya. Kata Allah, ada. Tugasmu belum selesai. Silakan engkau cari, masih ada makhlukku yang tersisa yang belum engkau cabut nyawanya. Cari, enggak ketemu. Lapor lagi kepada Allah, ya Rabb, enggak ada ya Allah. Ada, kata Allah, cari lagi. Barulah dia menyadari bahwa makhluk yang tersisa itu adalah dirinya. Maka malaikat maut itu akan mencabut nyawanya sendiri. Ini malaikat maut saja mati apa lewat, apalagi kita. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, mati itulah yang terus mengejarmu, mati itulah yang terus menemuimu.
Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sampaikan kepada kita bahwa mati itu tidak selesai urusan kita dengan Allah sampai di situ. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah mati itu kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, untuk dikhabarkannya, untuk diberitahukannya, untuk dikonfirmasikannya apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jadi jangan dikira Bapak Ibu meninggal seseorang lalu selesai urusannya dengan Allah. Tidak. Banyak orang menyangka ketika meninggal orang dimandikan, lalu dikafani, lalu disolatkan, diantar ke kuburnya, dimasukkan ke dalam liang lahatnya, ditimbun tanahnya, selesaikah persoalannya? Tidak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Untuk diberitahukan oleh Allah apa-apa yang telah kita kerjakan. Selama ini di dunia. Makanya malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi memberi nasihat. Kata Nabi, tani Jibril alaihissalam faqala, dalam hadis riwayat At-Tabrani, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihissalam, lalu dia berkata, lalu dia memberikan nasihat kepadaku, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah kamu semau kamu, tapi ingat, kamu tidak selamanya hidup. Hidupmu akan segera berakhir dengan kematian, dan mati tidak selesai urusanmu dengan Allah sampai di situ. Tapi mati adalah kamu kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan hidup yang kamu jalani, hidup yang kamu pilih. Jadi kalau Nabi dinasihati, Pak, itu artinya nasihat untuk kita. Silakan hidup kita semau kita, apa yang ingin kita jalani dalam hidup ini, apa yang ingin kita kerjakan di dalam hidup ini, silakan. Tapi dipertanggungjawabkan hidup itu. Kemau dia kemana nikmat Allah kita pergunakan, dipertanggungjawabkan. Ya Pak, sedangkan PT pemerintah hasil diagian gawat dipertanggungjawabkan. Misalnya masjid disumbang, dana pokir anggota DPR itu dipertanggungjawabkan, lengkap dengan dokumen-dokumen, kwitansi dan foto-foto pekerjaannya. Apalagi nikmat Allah kita pakai semenjak dalam rahim ibu awak sampai kita meninggal dunia. Berapa banyak nikmat Allah yang sudah kita habiskan, dipertanggungjawabkan. Kemana nikmat itu dipergunakan? Adakah untuk taat kepada Allah? Yang kedua, kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah apa saja yang ingin engkau cintai. Tapi ingat, apa yang kamu cintai itu akan apa yang kamu cintai itu akan segera berpisah denganmu. Bab itu awak mati, Pak. Cintailah, mau mencintai istri silakan, kalau enggak mencintai istri mah awak menikah dia. Ibu mau mencintai suami silakan, tapi ingat, istri itu akan kita tinggalkan, suami itu akan kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita tidak selamanya hidup. Mau mencintai dunia ini seluruhnya silakan, tapi ingat, dunia itu akan kita tinggalkan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzayum bih. Ya Muhammad, kerjakanlah apa saja yang ingin engkau kerjakan. Tapi ingat, apa-apa yang kamu kerjakan itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Dia akan jawab hari kau, Pak, dipertanggungjawabkan. Baik kerja kita, ya baik pula.
catatan amal yang akan kita terima nanti. Kalau buruk yang kita kerjakan tentu buruk pula. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, tidak selesai persoalannya. Makanya Allah sayang, Allah itu sama kita Pak Bu. Bukti sayang Allah itu tidak ingin kita mati sesat Pak. Buktinya, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat diingatkan oleh khatib, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kamu sekali-kali mati dalam keadaan yang tidak Islam. Artinya Allah tidak ingin kita mati saset. Dan Allah juga tidak ingin kita Bapak Ibu mati itu dalam keadaan tidak punya bekal. Surat Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan hendaklah kamu takut kepada suatu hari yang pada hari itu kamu dikembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah itu artinya mati. Jadi Allah menyuruh awak, prihatinlah kamu kepada suatu hari, pada hari itu kamu dimatikan. Jadi bukan Allah menyuruh kita takut mati, tidak. Tapi prihatinlah, pikirkanlah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah tiap-tiap diri itu memikirkan, merenungkan apa yang telah dia perbuat, apa yang sudah dia lakukan untuk bekalnya di hari esok. Jadi Allah nyuruh pikirkan, takutlah pada suatu hari kalau hari dimatikan tuh, takutlah kalau pada hari kita dimatikan kita banyak dosa, tidak sempat bertaubat, tidak sempat minta ampun pada Allah. Pada Allah nyuruh kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu minta ampun kepada Tuhanmu. Bersegera itu artinya bahasa awaknya capek-capek, lekas-lekas, jangan ditunda lagi. Bab itu beko mati boleh, itu maksudnya Pak. Cepat-cepatlah minta ampun sebelum mati, sebelum roh tiba di kerongkongan, cepat minta ampun. Kenapa beko dicemaskan tidak sampai umur kita mati dalam keadaan berdosa? Baik ibu yang di dalam lah siap mati. Alun, apa-apa yang di luar lah siap mati. Siap. Ibu alun siap apa Allah. Itu bila ke siapnya lagi gaya, wah alunnya siap mati leh. Pikok awak baralik bulan muka lah siap organnya Allah, pelaminan Allah. Tapi ketika ditanya mati semua katakan tidak siap. Padahal siap tidak siap kita kok berangkat. Siap tidak siap kita ini akan kembali kepada Allah. Allah tidak menunggu kita siap. Allah tidak menunggu siap Bapak Ibu. Ini contoh Pak. Saya dapat jatah ini sebotol air mineral, ya kan? Ambuan suan-suan minumnya Pak. Kebetulan ambu awi ya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa panuh tadi juga yang boleh. Tidak. Jatah air saya berkurang. Ambo tambah seketik lagi Pak. Tambah kurang. Begitu juga dengan umur kita, begitu juga dengan jatah hidup kita. Kita ansuan-suan mafiannya tiap tahun. Itu berkurang umur, berkurang jatah hidup. Berkurang jatah hidup artinya kita semakin dekat kepada mati. Jadi mati itu mendake kawak Pak, kita juga menuju mati. Nah gitulah. Jadi seorang itu meninggal dunia Pak karena umurnya habis, karena jatah hidupnya habis. Siano meninggalnya tidak sakit, tidak ada hubungannya mati dengan sakit.
Mati itu karena umurnya habis. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang kalau saat matinya lah tiba. Sama dengan lilin. Lilin kita baka panjang. Lalu lilin itu meleleh, akhirnya habis sampai ke titik terakhir pada lilin. Ini akan padam seorang, Pak. Adu angin atau indak, diambui atau indak, dia akan padam sendiri. Kenapa? Jatah hidup lilin habis. Sama dengan awak. Ketika umur kita habis, tidak peduli. Kita sehat, kita sakit, nah ada. Banyak orang sehat mati. Tidak peduli, banyak namun apa nanggek gaek pada awak kalau mati, namun dua pada awak kalau banyak orang mati. Jadi mati itu tergantung sampai berapa lama jatah hidup yang diberikan Allah kepada kita. Ini siap nggak siap berangkat? Ada yang tanya kepada saya, Ustaz, kamu lain yang mempersiapkan mati, Ustaz. Apa yang kamu siapkan? Kapan ya? Nggak kan kapan dakwahnya kan apa lagi orang mabuk Ustaz. Itu tanggung jawab orang hidup tuh. Kain kapan, memandikan kita, mengapani kita, mensolatkan kita, itu tanggung jawab orang hidup, menguburkan kita. Yang wak siapkan itu amal kita. Yang pertama yang harus siapkan itu berasihan diriku daripada noda dan dosa. Bukankah kita terlahir ke dunia ini dulu sebagai bayi yang merah, tanpa noda, tanpa dosa? Ketika roh ditiupkan ke dalam rahim ibu kita, ketika 120 hari umur kandungan ibu, 4 bulan, sampai bulan kan 120 hari itu. Ketika umur kandungan ibu 4 bulan ditiupkan roh oleh Allah. Roh itu waktu ditiupkan dalam keadaan suci bersih. Statusnya pinjaman, Pak. Roh itu dipinjamkan Allah, suatu saat akan diambil. Maka kita punya kewajiban mengembalikan roh itu juga dalam keadaan suci bersih. Rahasia. Dengan taubat nasuha, sebelum mati taubat dulu. Sudahlah. Selama kau lah banyak buat dosa, Pak. Sudah, hentikan. Fokus persiapan untuk mati. Segala macam dosa, segala macam bentuk pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah kita tinggalkan. Atau kita lah siap mati dan mempersiapkan mati. Yang kedua, persiapan mati itu adalah kalau ada utang piutang awak juga orang selesaikan. Jangan sampai membawa utang mati. Awak mati membawa utang, jangan sampai seperti itu. Nanti akan susah. Akan susah kita. Nggak akan sampai roh kita ke hadapan Allah sebelum hutang kita dilunasi oleh ahli waris kita. Nah, jadi sebelum meninggal selesaikan urusan kita dengan manusia. Pertama soal hutang, kedua soal maaf, memaafkan. Waduh, bahasa lisih orang lagai-gaik saja muda sampai gini badan dam-dandaman joleh ndak pasap-pasapuan dia. Hentikan awak lagai ke mati lain. Ayo bermaaf-maafan. Nggak ada gengsinya do Pak, siapa yang dulu minta maaf dah. Lagai namun coba musuh-musuhan. Nggak wasap-wasapuan galak setan. Kadang-kadang masalahnya sepele, Pak. Nggak wasapuan. Ayam jantannya bercakap aja ayam jantan kawannya, tetangganya. Nggak wasapuan sampai gini, Pak. Sementara ayam itu lah main-main berdua ini. Awak lu coba sesapun. Jadi ayam berdua awak deh. Kadang-kadang masalah batas tanah bercakap orang. Ambo merasakan tinggal di komplek. Kalau tinggal di komplek itu warganya heterogen, bermacam-macam latar pendidikan, latar suku, latar belakang, macam-macam. Sejangka tanahnya terlebih Pak Ebo. Tukangnya salah ukur. Tak bawa tanah, tidak diasnya, harusnya dias. Nah, lain orang yang punya membuat pagar, kau nyeturi Pak. Ini ialah salah tukang ambo Pak. Bah jalan keluar oleh ke Pak. Biarlah mau pulangan setan Pak nanti bawa.
Ambo jangan diukur betul Ambo lu kekurangan betul harga diri ambo yang berinja-inja kau mambiak tanah ambo nak melapor kamu. Iya ndak bangkit dapat namanya saya tukang salah ukur. Ndak bisa. Bongkar baga tu. Ndak bisa diselesaikan sebab ndak bisa. Coba bayangkan Pak, tanah sejangka ndak bisa dijual ke tanah sejangka itu ndak bisa dijadikan kuburan dengar Pak. Namun orang menganti awak nak namu lo gengsi lo. Itu namanya dendam kesumat, tak boleh dalam Islam. Kadang-kadang bercakap di cucuran atau cucuran ayat atau cakap lah gae-gae nah jadi ini yang sebelum meninggal kita selesaikan. Awak badun sana ko ado awak sampai kini ndak basapo-sapuan pada awak dilahirkan dalam rahim yang sama dari ibu kita. Anda lo sapu-sapuan tuh Pak, bara bodohnya awak tuh. Dia mempertahankan ego, dia mempertahankan harga diri. Nah, ini bukan persoalan itu. Ambonan tuwo, harga diri ambo digengja, bara ragu diri awak tuh. Ya kan? Memaafkan itu Pak, surga. Nah, pertama bertobat pada Allah atas dosa kita. Yang kedua bermaafan dengan manusia. Ku ada utang piutang, ku ada salah kece. Ibu, tapi cele perlu mau sampaikan, kita selalu memponis yang berutang itu orang yang meninggal. Padahal orang yang datang itu mungkin saja berutang. Kalau ambo magi sambutan melepas jenazah Pak, saya sering katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada almarhum atau almarhumah aku berutang Jawa yang tidak bisa dimaafkan, silahkan temui ahli warisnya. Tapi kok bisa dimaafkan, silahkan. Begitu juga kalau kita yang hadir ini berhutang dengan almarhum atau almarhumah ini, bayar kepada ahli warisnya. Kok lama saya meninggal, alhamdulillah lah matinya lang saya hutang denda. Nggak bisa Pak. Urusannya nanti di hari kiamat. Penyelesaiannya dari kiamat, utang yang tidak sempat diselesaikan di dunia, kata Nabi, penyelesaiannya diambil amal kebaikannya, dipindahkan kepada orang yang berutang. Itu kalau ada lo amal kebaikannya kok indah Pak. Maka dosa orang yang punya uang dipindahkan kayaknya. Anda barik Bu. Islam membolehkan hutang-hutang tapi dibayar. Dan tidak dibayar. Nah, kemudian selanjutnya persiapan kita menghadapi mati itu dengan amal, dengan ibadah. Wattazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkanlah bekalmu. Sebaik-baik bekal yang dibawa menghadap Allah itu adalah takwa. Takwa artinya kita karajon yang diperintahkan Allah, kita tinggal apa yang menjadi larangan Allah. Itu namanya lah bertakwa, kita lah siap kita mati. Ya Bu, Pak, pernah Bapak Ibu memikirkan seandainya, kemudian doa Pak, seandainya malam terakhir kita pergi takziah, sudah tu awak ni takziah orang lain, pernah berfikir itu? Ya kan bisa saja kan Pak? Bisa saja Allah tu berbuat sekehendaknya. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang akan terjadi pada diri kita. Itu urusan Allah. Nah, coba kita renungkan, kita muhasabah. Seandainya Allah mencabut nyawa ambo bisu, baju amal ambo, baju bekal ambo. Ini yang harus kita renungkan. Ambo tidak menakut-nakuti Pak, semua kita pasti akan mati, termasuk Ustaz. Termasuk Ustaz. Jadi Bapak Ibu, karena waktu kita sudah masuk, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita. Kembali kita renungkan firman Allah di dalam surah Al-Jum'ah ayat 8 ini. Ada dua hal Allah ingatkan situ. Pertama, kita pasti mati, tidak bisa mengelak daripada mati. Yang kedua, setelah kita mati itu tidak selesai urusan kita dengan Allah, tapi mati
kembali kepada Allah untuk menerima balasan apa-apa yang lewat kerajaan. Allah akan memberitahukan apa-apa yang telah kita kerjakan. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.